keluar dari Yovie Nuno itu adalah salah satu keputusan terbesar yang harus saya buat di karir bermusik aku. 2014 itu aku sempat di titik terendah di hidup. 2014-2015 aku mencoba bisnis gagal, terus kehidupan pribadi juga gagal, baru bisa bilang balik ke Jakarta lagi untuk memulai. Di titik nol itu yang support pada saat itu ibu. Ada yang mau dipesanin nggak untuk yang Mas Yofi sendiri? Wah, buat Mas Yofi, terima kasih buat semua ilmunya, buat semua kesempatannya. Selalu sehat Mas, terus bikin karya-karya yang terbaik untuk Indonesia. Kalau yang jatuh cinta yang hadiah dari Mas Yofi. Jadi memang aku diberi lagu itu ketika aku memutuskan untuk Surabaya. Saya Dudi Waris, kita baru ketemu ya tadi ya. Ya, kali ini kita mau bahas mengenal lebih jauh nih dari seorang musisi, Ya. Mas Dudi Waris. Boleh diceritain pertama kali untuk Di musik ya? perjalanan di musik. Oke, kalau untuk di industri, masuk di musik industri, aku awalin dari tahun 2000 itu bersama Yovie Nuno gitu. Jadi dari awal membentuk Yovie Nuno bareng Mas Yofi sama teman-teman yang lain itu tahun 2000. Walaupun rilisnya 2001, terus 2012 aku memutuskan untuk keluar dari Yovie Nuno dan alhamdulillah masih berkarir di musik sebagai penyanyi solo sampai sekarang dan nanti lah. Amin. Ya, balik lagi untuk pertanyaan ini. Berawal kalau untuk itu dulu sempat ngamen ya? Ngamen juga. Sebenarnya ngamen. Musik ya? 96. Iya. Awalnya itu sebenarnya dari aku termasuk telat sebetulnya kalau kenal musik atau band gitu kan. Kalau yang lain mungkin ada basic les piano, les apa, aku sama sekali nggak ada, cuma dari waktu SMA aja. Waktu SMA itu lagi rame-ramenya band SMA itu pengen bikin band sama teman-teman. Terus sampai akhirnya kuliah, aku main ke UNER, Universitas Erlangga Surabaya. Waktu itu ada acara musik lorong, aku lihat Fadli waktu itu nyanyi di situ, wah keren banget. Aku harus punya band band kampus yang bisa diundang keliling kampus. Akhirnya aku bikin band kampus, diundang keliling kampus di Surabaya tuh, waktu di Surabaya. Terus Fadli masuk ke kafe, mulai ngamen tuh kan, dari kafe ke kafe. Wah, harus ikut kayak gini, harus bisa kayak gini gitu kan. Jadi akhirnya alhamdulillah bisa tuh ngamen sampai justru malah sampai long trip tuh, sampai di Balikpapan 2 bulan, sampai di Bali, sampai di Jogja, Solo, sempat kayak gitu kan. Terus sampai akhirnya Fadli ke Jakarta untuk rekaman kan sama Padi. Aku harus Jakarta juga gitu, dan momennya tahun 2000 itu kebetulan band cafe aku itu bubar. Aku memutuskan untuk ke Jakarta, ikut audisi Yovie Nuno gitu. Berarti katanya sempat Mas Dudi itu lebih nekat kan? Iya, membonek. Surabaya bonek. Jadi nggak kenal Mas Yofi, cuman ada satu teman dari Surabaya yang sempat tur bareng sama Mas Yofi. Ya, kalau pernah masih ngetik band, teman aku dulu di situ namanya Mas Arif. Sempat jalan sama tik band yang tur bareng sama Kahina. Dia ngobrol sama Mas Yofi, kalau Mas Yofi pengen punya project ini selain Kahina gitu kan. Terus dia telepon, kamu harus audisi, kamu harus bikin. Nah, jadi aku rekam suara aku pakai kaset ala kadarnya gitu. Terus aku tanya, ngikutin turnya itu kan,
Akhirnya aku nyusul pas lagi Kahina sama Tik itu lagi di Solo. Aku berangkat dari Surabaya ke Solo, aku tungguin di lobi hotel, ketemu Mas Yofi, Mas ini sampel suara aku. Jadi aku kejar ngobrol sama Mas Yofi itu betul-betul di lift. Udah habis itu oh ini udah gitu doang. Dihubunginnya lewat Mas Arif itu, dan aku ke Jakarta sama Mas Arif. Sampai sekarang masih kerja bareng sama Mas Arif. Itu kalau masalah demonya itu lagunya lagu Salon Seven kan? Iya, bener banget. Kenapa Bener. pada saat itu mikir Salon Seven? Lagu Dan itu lagi rame banget, memang lagu Dan lagi rame banget waktu itu ya, maksudnya dan sering banget aku bawain waktu ngamen, zaman ngamen itu salah satu lagu adalah lagu Dan. Jadi terima kasih Salon Seven. Fun fact-nya itu lagunya memang Dan Salon Seven. Nah, kalau misalkan trigger lebih ke Mas Dudi Yoris ini lebih dikenal dengan Yofi Nono-nya. Iya. Itu gimana tuh ceritanya lebih awal karir? Gimana ya? Mungkin karena di Yofi Nono mungkin aku 12 tahun di Yofi Nono. Dita 15 tahun, tapi alhamdulillah itu di Yofi Nono total yang aku rekam sama Yofi Nono itu 4 album, belum single-singlenya. Jadi memang udah cukup banyak, mungkin dari banyaknya album itu yang jadi cukup melekat di Yofi Nono gitu kan. Dan aku sendiri pun agak susah melepaskan itu gitu kan, karena contohnya kemarin ketika aku keluar dari Yofi Nono, aku keluarin single Laksana Surgaku, itu lagu ciptaan Mas Krisna Balegita. Itu orang juga mikirnya masih Yofi Nono, Laksana Surgaku, Yofi Nono, Laksana Surgaku ada band. Jadi orang mikirnya dua band itu masih gitu, padahal itu lagu-lagu, benar-benar lagu single ketika aku bersolo karir. 2000 ya berarti ya? Tahun 2000, kalau solo karir tahun 2000, Laksana Surgaku itu tahun 2012 akhir, 2013. 2012. Ya. Itu gimana kalau misalkan pemilih solo karirnya itu bisa diceritain nggak awal pas ngalamin itu memutuskan ini mau lebih apa namanya, ini loh udah keputusan ya, Iya. bisa diceritain nggak tuh? Iya, jadi gimana ya? Jadi aku tuh yakin seorang laki-laki itu dalam perjalanannya pasti harus mengambil beberapa keputusan besar. Kalau seorang laki-laki, mulai dari dia memutuskan untuk menikah, terus tanggung jawab juga punya anak, itu secara laki-laki, dan mengambil keputusan besar di hidupnya gitu kan. Dan keluar dari Yofi Nono itu adalah salah satu keputusan terbesar yang harus saya buat di karir bermusik aku. Banyak faktornya, ada ketidakcocokan dengan manajemen, ada faktor keluarga, ada faktor aku lebih pengen menantang diri sendiri untuk berkarir lagi gitu kan, maksudnya mencoba karir solo, jadi banyak gitu kan. Tapi ini memang harus dilakukan karena waktunya aku pikir udah pas. Pemicunya itu sih, ada ketidakcocokan sama manajemen, jadi udah cukup, harus keluar. Iya. Tapi untuk personilnya? Untuk personal nggak ada masalah. Alhamdulillah sampai sekarang Mas Yofi juga masih baik. Kalaupun dengan manajemen sebetulnya kalau ketemu juga baik-baik aja. Cuma kan ada ketidakcocokan aja di bisnis biasa kan. Kalau kita nggak cocok di bisnisnya juga nggak ada masalah sebenarnya. Ya berat pasti cukup berat karena biasa disupport semua kan. Biasa disupport semua, maksudnya dengan manajemen yang udah jalan bareng cukup lama, terus dengan dia di Yofi Nono sebetulnya udah cukup enak karena tinggal nyanyi istilahnya, materi sudah ada gitu kan, materi Mas Yofi semua ciptaannya, aku tinggal membawakan, secara offer juga sudah ada yang mikirin gitu. Cuman ketika aku bersolo karir benar-benar harus semuanya sendiri karena aku memang tidak memilih untuk tidak bergabung dengan major label ketika aku bersolo karir, lebih pengen melakukan semuanya sendiri karena apa ya, pengen indie aja lah gitu, maksudnya indie itu spirit gitu loh untuk coba kayak gitu. Jadi pelan-pelan aku ketemu ngumpulin tim lagi, aku yakin maksudnya banyak kok temen yang masih, alhamdulillah masih banyak temen yang bantu juga, gak sendiri juga. Untuk yang manage sendiri gimana tuh? Boleh ceritain lagi? Ya awal itu memang ada manajer yang memang nemenin aku, ada namanya Mas Ahmad, dari 2012 sampai dia memutuskan untuk bukan keluar ya, dia memang pindah
udah nggak di Jakarta lagi, dia pindah ke Bandung. Jadi sekarang manajemen lebih dipegang sendiri sama aku, sama istri aku ke depan manajer Ezra, pegang sendiri bisnisnya sama dia berdua lah, sama Mas Arif tetap ada dari aku. Pertama kali bermusik solo sendiri itu lagu yang berkesan itu apa? Hampir semuanya itu berkesan karena semuanya itu ada cerita sendiri. Kalau buat aku ada cerita sendiri. Kenapa ketika keluar itu milihnya langsung ke Mas Krisna Balagita, ex ADBN. Jadi aku memang pengen punya materi yang tidak terlalu, agak sedikit jauh dari Yovie Nuno, nggak ada Bobo Yovie Widianto. Jadi aku larinya ke Mas Krisna Balagita. Terus aku bilang sama beliau, Mas, aku pengen punya lagu yang temanya tetap cinta, tapi cintanya itu yang universal. Universal gimana dulu? Maksudnya, ya ketika dinyanyikan anak kecil, itu lagu itu masih enak, tidak aneh, dinikmati yang remaja itu masih relate, tapi orang tua juga masih bisa masuk, gitu kan. Nah, akhirnya ketemu lagu Laksana Surgaku itu, jadi alhamdulillah itu satu pencapaian sendiri, gitu kan. Terus ada lagu Aku Yang Jatuh Cinta yang hadiah dari Mas Yovie. Jadi memang aku diberi lagu itu ketika aku minta suatu karir, ini tuh udah lagu buat kamu. Hadiah. Judul yang tadi tuh. Aku Yang Jatuh Cinta. Aku Yang Jatuh Cinta yang baru. Ya, yang baru naik ini. Jadi memang udah lama ya. Udah lama. Direkamnya sudah lama, tapi aku rilisnya itu sekitar 8 tahun lalu. 7-8 tahun lalu. 7-8 tahun lalu aku rilis lagu itu. Aku Yang Jatuh Cinta itu ciptaannya Mas Yovie itu. Akhirnya punya lagu ciptaan Yovie Widianto sendiri. Kalau kemarin kan bawain lagu Mas Yovie, ciptaan Mas Yovie masih di Yovie Nuno. Dan akhirnya aku punya lagu dari seorang Yovie Widianto yang punya aku sendiri. Dan alhamdulillahnya tahun ini baru booming aku juga. Menurut Mas, sosok Mas Yovie itu gimana sih? Mas Yovie dari kacamata ya bisa bekerja dari idola aku dari dulu juga. Dia idola aku dari dulu, maksudnya aku banyak mendengarkan lagu Kahitna juga dulu gitu. Jadi bisa bekerja sama dan sedekat itu dengan seorang Yovie Widianto itu satu buat aku ya, satu kebanggaan sih. Ada yang mau dipesanin nggak untuk Mas Yovie sendiri? Wah, buat Mas Yovie, terima kasih buat semua ilmunya, buat semua kesempatannya. Selalu sehat Mas, terus bikin karya-karya yang terbaik untuk Indonesia, karena Indonesia masih butuh seorang Yovie Widianto. Ya, untuk yang kalau kalian tahu, kalau di sosmed ya, meledak sekarang ini, arti dari lagu itu gimana Mas? Aku Yang Jatuh Cinta. Iya, emang ada pengalaman gitu gimana? Enggak lah, Aku Yang Jatuh Cinta itu sebetulnya gini. Aku Yang Jatuh Cinta itu cerita waktu awal tuh workshopnya sama Mas Yovie nggak lama. Jadi aku pesan booking studio, ngobrol sejam 2 jam di luar. Yuk kita ke dalam, langsung jadi. Dia main, langsung jadi. Ini ceritanya gini tuh. Ini ceritanya seorang cowok yang sudah memberikan semuanya, sudah memberikan waktu, perhatian, semuanya ke satu orang perempuan yang disukai, tapi tidak mendapatkan balasan. Gitu. Jadi ini ceritanya seorang cowok yang sudah meluangkan semua waktunya itu tadi, tapi dia tetap tegar, dia tetap bukan cowok yang cengeng. Gitu. Tapi dia sadar posisinya, ya udah, gue udah berikan semuanya, udah coba semuanya, tapi kamu masih seperti itu, ya sudah. Gitu. Terkait lagu itu nih Mas, kita tahu lah ya lagi mabuk tingginya di tahun ini ya. Gimana sih cara Mas menyikapinya ya kalau Mas rasain gitu? Yang pertama jelas bersyukur banget karena punya suatu karya, tapi itu punya karya bareng sama Mas Yovie yang bisa diterima luas. Artinya pesan dari lagu itu atau cerita dari lagu itu kan nyampe gitu kan ke pendengar, yaitu itu sudah suatu perasaan yang nggak bisa dideskripsikan. Maksudnya itu lebih dari sekedar angka 8 juta kopi, 100 juta streaming ya kayak gitu kan. Jadi memang skala karya bisa diterima luas itu
wah itu rasanya memang luar biasa banget. Alhamdulillah bersyukurnya juga luar biasa. Ya karena kan kalau dari sisi musik udah di atas angin nih ya. 12 tahun di Yovinono, 12 tahun bersolo karir itu kan bukan waktu yang sebentar gitu kan. Jadi itu proses yang cukup panjang gitu kan. Dan mendapatkan buah dari proses itu sedikit pun itu akan lebih berasa dan lebih bersyukur gitu kan. Jadi ketika dapat aku sih bicaranya kalau sekarang bicara sama istriku sama istri dapat jackpot ya. dapat jackpot aja lagu ini baru aja meledak gitu kan. Ini sebenarnya proses, ini perjuangan, ini juga ya perjalanan yang memang cukup panjang gitu kan. Dan buah dari konsistensi sih. Aku masih rutin ngeluarin single. Aku masih terus pengen setiap tahun pengen punya rilisan baru, cerita baru yang aku sampaikan lewat lagu. Hal seperti ini semuanya bisa lebih cepat gitu kan. Ya cara menyikapinya sebetulnya ya hampir sama aja gitu kan. Ketika punya karya dari awal pun tidak ada kepikiran ini bakalan viral, ini bakalan apa gitu kan. Ketika punya karya itu sebetulnya kepengennya adalah karya ini bisa diterima lebih luas lagi. 12 tahun di Yovinono dan ini sudah 12 tahun berkarir solo. Berkarir solo, soal kehidupan mas. Bergeser kehidupan, ya. Lebih kehidupan. 2014 sempat tadi 2014 ya. Mulai ceritanya. Tadi di belakang udah sempat cerita bocor sedikit. Ya. 2012 keluar dari Yovinono, mencoba untuk bersolo karir itu tadi semuanya bisa dibilang semuanya dikerjakan sendiri. Ternyata tidak berjalan mulus. 2014 itu aku sempat di titik terendah di hidup 2014-2015. Aku mencoba bisnis gagal, terus kehidupan pribadi juga gagal, terus nyanyi juga nggak jalan. Jadi sempat berada di titik terendah, ini mau kemana sih sebenarnya hidup ini kan? Balik dari nol. Jadi sempat diam dulu. Aku pindah keluar dari Jakarta untuk menenangkan diri. 2015 akhir 2016 aku baru bisa bilang balik ke Jakarta lagi untuk memulai semuanya dari nol. Aku start mulai nyanyi lagi pelan-pelan. Aku ada bareng teman juga bikin bisnis baru di Jakarta yang akhirnya harus aku tutup waktu pandemi kemarin. Ya itu akhirnya itu sudah sempat berjalan lumayan enak, udah lumayan lancar. Karena kita semua kan kemarin kena pandemi itu kan, pandemi bisnis aku tutup, hancur. Akhirnya aku memutuskan untuk fokus 100% ini. Aku berdua sama istriku dibantu sama tim itu ngerapiin semua aset-aset musik. Aku tata lagi, aku bikin lagi timeline untuk bernyanyi lagi. Dan ya alhamdulillah sampai sekarang masih dari titik nol itu yang support pada saat itu gimana? Karena ibu. Dari Mas Dudi ada yang mau disampaikan nggak soal tentang ibu tuh? Ya sebetulnya Laksana Surgaku itu single yang pertama itu sebetulnya buat ibu. Justru karena aku dulu tidak terlalu dekat sama ibu, maksudnya aku banyak menentang sama ibu. Jadi penyanyi itu juga menentang pilihan ibu gitu kan. Terus baru ketemu jalannya itu karena pas mau ke Jakarta itu pamit sama ibu dan ibu bilang ya sudah kalau memang pilihanmu jadi penyanyi ya wes lali gitu kan, berangkatlah ke Jakarta gitu kan. Dan ya aku sempat lupa ketika itu lupa ibu. Jadi pas punya anak baru ngerasa ya banyak bersalah sama ibuku gitu kan. Jadi 2014 pun aku banyak menjadi momen aku paling dekat sama ibuku, balik lagi dekat sama ibu. Apa yang bikin nyakitin ibu tuh apa yang Mas Didi? Banyak ya. Pilihan aku jadi, aku nggak mau kuliah, pilihan aku nggak mau kuliah untuk jadi penyanyi itu kan udah cukup menyakitin ibu, betulnya gitu kan. Secara nggak sadar gitu kan, cuman ya kalau waktu itu egoku kan masih akhirnya jadi penyanyi juga kan gitu kan. Ya, itu kan ego gitu kan. Cuman aku lupa kalau
dalam perjalanan ke sana itu aku ada perbaikan soal itu. Jadi Laksana Surga itu sebetulnya ceritanya juga buat ibuku, buat anakku, buat keluarga kecil. Ada yang mau disana nggak? Jadi Ya pokoknya gini, aku sangat sadar gitu, maksudnya 24 tahun perjalanan di musik, itu bukan karena aku yang hebat, itu bukan karena apa-apa, tapi aku yakin aku bisa berkali-kali selamat di dunia ini karena doa ibu yang sangat kuat. Jadi matur nuwun mama, matur nuwun udah nemenin aku. Ya mudah-mudahan sih, mudah-mudahan bisa bikin bangga mama. Itu maksudnya beliau sudah benar-benar lupa sama kecewanya, udah benar-benar bisa jadi anaknya yang dibanggakan sama ibu. Itu aja sih tujuannya sekali. hal apa sih yang pengen banget dilakuin seorang pendidik terhadap ibu untuk saat ini ya? Atau yang Jadi ketika sebenarnya jadi dulu pengen banget bawa mama itu jalan-jalan ke sini, ke sana, ngajak apa gitu kan, tapi belum kesampaian. Ya, jadi sekarang itu agak sedihnya ketika rezekinya sudah ada, mama itu sudah nggak bisa diajak kemana-mana gitu. Jadi ibuku udah nggak bisa kemana-mana, udah setelah ditinggal bapak dia memilih untuk di rumah gitu kan. Jadi ya paling yang bisa dilakukan sekarang adalah sesering mungkin ketemu sama beliau gitu. Jadi sekarang aku 2015 itu aku udah stay di Jakarta lagi sampai sekarang, tapi setiap bulan aku usahakan untuk pulang ke rumah karena beliau nggak mau nih kan, aku aja ke Jakarta nggak mau, jadi aku yang mengalah. Setiap bulan aku harus soalnya, jadi nggak sekedar telepon. Ya, support system yang sangat luar biasa sih keluargaku, sekarang sangat support sekali. Anak aku sangat mengerti pekerjaan bapaknya, apalagi sekarang istriku sendiri yang megang manajemen, jadi lebih enak. Aku ngatur jadwalnya untuk keluarga lebih enak, jadi lebih fleksibel, jadi imbang antara aku masih bisa mengejar karir, aku masih bisa melihat anak-anakku tumbuh dewasa, aku masih bisa mendengarkan anak-anakku curhat tentang kesehariannya mereka. Jadi ngejar balance-nya aja. Misalnya aku juga masih punya keinginan berkarir di musik, tapi masih bisa bertahan dengan kehangatan keluarga itu.